Suara serak adalah tempatnya perpustakaan novel, di mana novel salah satu bagian terpenting meningkatkan kecerdasan manusia melalui kebebasan dalam berimajinasi di tiap pembacanya. Novel generasi baru kini hadir dalam audio. Untuk mendengarkan jalan cerita dari awal dan edisi terbaru, silahkan lihat di menu playlist. Perlu diingat bahwa semua cerita, nama tokoh dan tempat hanyalah karangan fiktif. Oke, langsung saja kita lanjut cerita utamanya. Novel Pagoda Pancer 47. Kali ini dengan judul Bisakah Kamu Mempercayaiku? Berikan padaku. Xiao Nunu menunjuk ke jamu Huangquan di Quality Kue dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah transaksi pertama kita. Wow, angin es yang tak terlihat melonjak ke atas altar. 4 pasang pupil vertikal ular Yama bermata 8 mengembun sedikit, tapi kemudian, ia mengeluarkan tawa yang menghine. Hahaha. Tidak bisakah kamu mempercayaiku? Xiao Nunu bertanya. Tidak. Ular Yama bermata 8 menyangkal, dan menjawab, jika kamu ingin menggunakan jamu dari dunia bawah ini, kamu meminta kematian. Jamu dari dunia bawah, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Bahkan Raja Hantu dari klan Huangquan harus memiliki kekuatan penuh sebelum dia berani meminumnya. Jika dia dalam kondisi buruk atau relatif lemah, bahkan dia akan mudah terpengaruh oleh kekuatan obatnya. Aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Ini juga menjelaskan mengapa Raja Hantu tidak meminta jamu dari dunia bawah kepada ular Yama bermata 8 ketika dia berada di lembah neraka malam. Ternyata Raja Hantu berada dalam kondisinya saat ini dan tidak dapat menahan dampak dari jamu dari dunia bawah. Tentu saja, ini bisa dianggap sebagai bukti terselubung bahwa perkataan ular Yama bermata 8 bukanlah kebohongan. Tingkat kultivasimu terlalu lemah dan kamu tidak dapat menahan energi jamu dari dunia bawah. Ular Yama bermata 8 terus menuangkan air dingin ke Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak terburu-buru. Dia bertanya, kapan kita bisa menunggu? Bagaimana fisikmu? Badan suci. Ular Yama bermata 8 tampak sedikit terkejut. Junior muda di depannya ternyata adalah badan suci. Lalu aku memikirkannya, kekuatan pukulan Xiao Nunu barusan benar-benar tidak lemah, itu pasti badan suci. Bahkan jika itu adalah badan suci, kamu harus menunggu setidaknya sampai alam raja sebelum kamu dapat menggunakan jamu dari dunia bawah. Alam raja? Xiao Nunu sedikit kecewa. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu sebentar. Jangan khawatir, aku, Xiao Nunu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ketika aku memiliki kemampuan untuk membuka segel di atas, aku akan membantumu pergi, tetapi hanya jika aku membutuhkan bantuan jamu dari Huangquan. Ini adalah syarat transaksi yang diajukan oleh Xiao Nunu. 4 pasang mata ular yang bermata 8 menatap Xiao Nunu lekat-lekat, apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Tentu saja, karena aku juga ingin mendapatkan kekuatan, apalagi aku tidak punya dendam padamu. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir. Bagi Xiao Nunu, merupakan kejutan yang tidak terduga melihat Quality Kue di sini. Jika dia bisa mendapatkan 1, atau lebih dari 2 jamu dari Huangquan, itu akan lebih menguntungkan. Jika ular Yama bermata 8 bersedia memberikan jamu dari Huangquan kepada Xiao Nunu untuk meningkatkan budidayanya, maka membantunya keluar dari masalah hanyalah hal yang mudah. Namun melihat perkataan Xiao Nunu yang tenang dan tidak ada kebohongan di matanya, Yanxi bermata 8 berbicara, sebenarnya, jika kamu ingin menggunakan jamu dari dunia bawah sekarang, bukan tidak mungkin. Oh, mata Xiao Nunu berbinar. Apakah kamu punya ide? Yanxi yang bermata 8 bertanya, kekuatan yang terkandung dalam jamu dari Huangquan sangat besar. Jika kamu ingin menyerap dan memurnikan semuanya sekaligus, itu benar-benar mustahil. Namun, Anda dapat menyerap kekuatan jamu dari secara bertahap dan perlahan menyempurnakannya dengan menggigitnya. Ide bagus. Xiao Nunu bahkan lebih senang. Sebelum itu, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk mengunci energi spiritual dari jamu dari dunia bawah, hanya menyisakan sedikit celah untuk Anda serap. Dalam hal ini, Anda dapat menyerap sebagian kecil energinya terlebih dahulu. Ular Yama bermata 8 mensibir, apakah kamu tidak takut aku akan mengacaukan jamu dari Huangquan? Begitu kekuatanku memasuki badanmu, itu akan sangat berbahaya. Xiao Nunu tersenyum. Jangan khawatir. Karena kamu memilih untuk bekerja sama,
hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menghilangkan kecurigaanmu. Jika kamu membunuhku, maka itu tidak akan terjadi sampai orang berikutnya datang ke sini lagi. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, kenapa kamu harus menyakitiku? Kata-kata Xiao Nunu langsung menghilangkan keraguan Yama bermata 8. Yang terakhir berkata, anak muda, kamu telah menunjukkan kepadaku ketulusan yang langka dari kalian manusia. Xiao Nunu terkekeh ringan dan mengepalkan tangannya, kalau begitu aku akan menyusahkan senior Yanxi untuk memberikannya kepadaku. Obat mujarab. Oke. Ular Yama bermata 8 segera berhenti ragu-ragu, lagi pula, ia tidak punya tempat tujuan. Setelah Raja Hantu dari klan Huangquan meninggal, ia harus mempercayainya meskipun ia tidak percaya pada Xiao Nunu. Ia tidak punya pilihan sama sekali. Jika Xiao Nunu marah, dia akan langsung melemparkan batu giok yang menyegel Tian Kue Cauldron ke laut dalam, atau ke dalam jurang. Xiao Nunu juga menyadari hal ini, jadi dia berani membiarkan Yama bermata 8 melakukan ini dengan percaya diri. Bas! Tiba-tiba, tanda rune khusus muncul di Tian Kue Cauldron, dan 4 pasang mata ular Yama bermata 8 masing-masing bersinar dengan cahaya yang tajam, dan gumpalan asap hitam terlihat menuju ke jamu dari dunia bawah. Terbang menjauh. Asap hitam dengan cepat menyelimuti jamu dari Huangquan, dan kemudian berubah menjadi lapisan pelindung tipis yang menempel padanya. Sudah cukup. Ular Yama bermata 8 mengingatkan. Xiao Nunu memahami hal ini dan segera duduk di depan altar. Fiuh. Jamu dari Huangquan berubah menjadi cahaya merah tua dan terbang langsung ke sisi kiri dada Xiao Nunu. Badan Xiao Nunu sedikit bergetar. Yanxi yang bermata 8 berkata, meskipun jamu dari Huangquan disebut, dan sebenarnya lebih seperti kumpulan energi. Tidak perlu diambil dari mulut, tetapi langsung diintegrasikan ke dalam tulang, darah dan jantung. Xiao Nunu dengan santai membuka kancing kemejanya dan melihat cahaya merah darah berkumpul di dadanya dekat jantungnya. Bola cahaya itu seukuran kepalen tangan anak-anak, dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan besar di dalamnya. Segera, Xiao Nunu menutup matanya dan mencoba menyalurkan pancaran kekuatan dari jamu darah dunia bawah. Segera Xiao Nunu merasakan energi yang murni dan mendominasi meleleh di dalam hatinya. Kekuatan ini dengan cepat menyatu ke dalam daging dan darah, menembus ke dalam anggota badan dan tulang, dan menyatu ke dalam dantian, di mana ia menyatu dengan kekuatan Xiao Nunu sendiri. Hanya saja beberapa detik, Xiao Nunu merasa darahnya mendidih dan energi spiritual di badannya menjadi gelisah. Ini benar-benar mendominasi. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Ular Yama bermata 8 mengingatkan, bahkan jika itu adalah badan suci, kamu harus berhati-hati lagi dan lagi. Jangan menyerap terlalu banyak energi spiritual dalam satu waktu. Jika kekuatan jamu dari Huangquan membalikkan badan meridian, itu akan sangat merepotkan. Saya mengerti. Xiao Nunu setuju. Kemudian mulailah berkonsentrasi dan mulai berlatih. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Kondisi Xiao Nunu jelas sudah lebih stabil dibandingkan awal. Raut mukanya menjadi rileks, dan energi spiritual yang mengalir di badannya menjadi semakin stabil. Tiba-tiba, aura kuat dilepaskan dari badan Xiao Nunu, diikuti oleh 6 roda roh emas yang menyebar keluar badan. Ular Yama bermata 8 yang tersembunyi di Tian Kue Cauldron mengeluarkan suara terkejut. Apakah kamu mencapai terobosan? Aliran udara yang kacau berangsur-angsur mereda, dan 6 roda spiritual menyatu menuju badan Xiao Nunu. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu membuka matanya, dan matanya sangat cerah. Dia telah mencapai alam feodal tingkat 6. Hanya dalam 3 jam, dengan bantuan jamu dari Huangquan, Xiao Nunu berhasil menyeberang dari alam markis tingkat ke-5 ke tingkat ke-6. Jamu dari dunia bawah benar-benar kuat. Xiao Nunu berdiri dan menghela nafas. Yama bermata 8 bertanya, berapa banyak kekuatan yang telah kamu serap? Seharusnya sekitar 1/10. Ada apa? Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa menyerap 1/10-nya dalam satu tarikan napas? Ular Yama bermata 8 tidak dapat mempercayainya. Ia mengetahui lebih baik dari siapapun betapa kuatnya energi spiritual yang terkandung dalam jamu dari Huangquan. Dengan budidaya Xiao Nunu di alam markis, apalagi 1/10, bahkan 1/20 dari kekuatan spiritual jamu dari Huangquan dapat menahannya sampai mati. Selain itu,
1/10 dari kekuatan spiritual jamu dari Huangquan pasti dapat meningkatkannya lebih dari satu tingkat kecil. Tentu saja, ular Yama bermata 8 dihitung berdasarkan standar orang normal. Tapi Xiao Nunu tidak bisa diukur dengan standar orang biasa. Apa yang dipraktikkan Xiao Nunu adalah teknik badan hegemon pancer, dan kekuatan yang diserapnya tersebar ke seluruh badan. Jika Xiao Nunu ingin maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang normal. Selain itu, badan emas Taiko, Xiao Nunu tidak sebanding dengan benda suci biasa. Kekuatan spiritual 1/10 dari jamu dari Huangquan memang sangat besar, tetapi berada dalam kisaran daya tahan badan emas Taiko. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Xiao Nunu bertanya. Ular Yama bermata 8 menjawab, tinggalkan saja sebagian dari kekuatan spiritualmu di Kuali Tiankue. Kuali Tiankue akan mengingat kekuatanmu. Selama kamu melakukan pembunihan, itu akan menyerap sebagian dari energi dari pembunuh milikmu. Xiao Nunu mengangguk, saya mengerti. Energi dari pembunihan dan kekuatan spiritual orang Matei diperlukan untuk menyempurnakan jamu dari dunia bawah. Ini juga untuk mempersiapkan jamu dari dunia bawah berikutnya. Sesaat kemudian, Xiao Nunu kembali ke pavilion di awal Wuming Peak. Sekarang sudah mendekati malam. Di atas meja di depannya, masih ada 3 benda itu. Sebuah kotak kayu yang diperoleh dari monster tua selok. Segel batu persegi. Ada juga slip giok. Xiao Nunu mengambil slip giok dan melihat pola lingkaran sihir di atasnya, senyuman tidak bisa tidak muncul di sudut mulutnya. Saya pikir saya telah mengambil banyak barang yang tidak berasa, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan kejutan sebesar itu di saat-saat terakhir. Xiao Nunu menggulung batu giok itu lagi dan mengikatnya dengan tali tipis. Menurut perkataan ular Yama bermata 8, simpan saja di badanmu sepanjang waktu. Jika terjadi pertempuran, Kuali Tiankue dapat merasakan darah pembunuh di Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega. Setelah menyingkirkan 3 benda di depannya, dia mengangkat tangannya dan menyentuh hatinya. Bahkan melalui jubahnya, Anda bisa merasakan sentuhan kehangatan. Aku ingin tahu apakah setelah menyempurnakan semua kekuatan, jamu dari dunia bawah ini, aku dapat mencapai status raja. Gumam Xiao Nunu. Jika itu orang lain, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi bagi saya, yang mempraktikkan teknik hegemoni pancer, jumlahnya tidak diketahui. Tidak peduli apapun, meningkatkan kekuatan adalah hal yang baik. Saat ini, suara familiar datang dari sisi lain. Mengapa kamu begitu bahagia? Ceritakan padaku dan bagikan denganku. Penjabat kepala istana. Mata Xiao Nunu berbinar. Dia melihat ke sisi barat pavilion dan melihat Ying Jin Huan berjalan menuju sisi ini. Mata bahagia Ying Jin seperti air musim gugur dan sosoknya ramping. Dia muncul di sana dengan punggung menghadap matahari terbenam di malam hari, tampak cantik dan indah. Tidak bisakah kamu mengubah judulmu? Ying Jin Huan marah dan lucu. Siapakah penguasa istana Nirwana sekarang? Xiao Nunu tersenyum, maaf, saya belum terbiasa. Ying Jin Huan berjalan ke pavilion, dan keduanya saling memandang. Dia berkata, saya baru saja datang dari tetua ketiga mengetahui niatku. Dia segera sekelompok tetua berkumpul dan pertemuan para tetua diadakan. Apakah keputusan tentang Balai Nirwana sudah disahkan? Tidak. Ying Jin Huan menggelengkan kepalanya dan menjawab, jawaban yang diberikan oleh para tetua adalah bahwa kamu baru diperkenalkan dalam waktu yang singkat dan kualifikasimu terlalu muda, jadi kamu tidak cocok untuk posisi Master Nirwana. Istana. Xiao Nunu tertawa terbahak-bahak, benarkah? Ini adalah reaksi normal. Ying Jin Huan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adapun jawaban dari para tetua, dia sebenarnya sudah menduganya. Xiao Nunu memang orang dengan kemampuan paling menonjol di Istana Nirvana, namun kualifikasinya memang menjadi kekurangan yang besar. Tak satu pun dari master dari 4 aula lainnya yang telah bergabung dengan klan tersebut selama lebih dari 10 tahun. Jika Xiao Nunu sejajar dengan Zhou Mian, Yan Ke dan Master Hall lainnya di tahun pertama ini, pasti akan menarik banyak kritik. Meskipun ditolak, para tetua memberimu posisi baru. Kata Ying Jin Huan. Posisi apa? Kepala murid dari Aula Nirvana. Kepala murid. Ying Jin Huan menjelaskan, dalam arti tertentu, murid utama adalah master berikutnya dari Aula Nirvana. Saya mengerti. Jelas sekali,
Tetua ketiga sebenarnya ingin Xiao Nunu mengambil posisi master, tetapi karena Xiao Nunu terlalu muda dan kualifikasinya kecil, tidak mudah baginya untuk langsung menduduki posisi tersebut untuk sementara waktu, sehingga ia akan melakukan transisi sebagai murid utama. Murid utama memiliki kekuatan yang besar. Khususnya di Aula Nirwana, mereka hampir diperlakukan seperti penguasa aula. Xiao Nunu secara nominal adalah murid utama, tetapi dalam kekuatan sebenarnya tidak ada perbedaan antara dia dan penguasa istana. Xiao Nunu juga harus mengagumi kemampuan penanganan tetua ketiga. Dengan cara ini, dia tidak hanya memenuhi tuntutan istana Nirvana, tetapi juga menghadap beberapa penguasa istana lainnya. Hanya masalah waktu sebelum Xiao Nunu benar-benar menjadi penguasa istana Nirwana. Kepala desa tidak buruk. Xiao Nunu tidak peduli, karena dia tidak perlu mengurus apapun. Melihat tatapan, lepas tangan penjaga toko, orang lain, Ying Jinhuan merasa marah dan lucu pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah gulungan yang berat dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. "Ini untukmu. Ada apa?" Hanya penguasa istana Nirvana yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Ying Jinhuan dengan ringan membuka bibir merahnya, dan Xiao You berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu juga ilmu pedang terkuat dari klan Piao Miao. Teknik pedang pemakaman langit. Ilmu pedang terkuat dari klan Piao Miao. Teknik pedang pemakaman langit." Ying Jinhuan mengucapkan kata demi kata. Pupil Xiao Nunu sedikit menyusut, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Teknik pedang pemakaman langit. Apakah itu keterampilan pedang yang dipraktikkan oleh penguasa istana sebelumnya? Ya, Ying Jinhuan mengangguk. Yang dimaksud para tetua adalah bahwa pada awalnya, kamu harus menunggu sampai kamu secara resmi mengambil alih sebagai penguasa istana Nirvana sebelum Anda dapat berlatih pedang pemakaman langit. Sayangnya, tetapi pada akhirnya, Penatua Xiu dan Penatua ketiga menyatakan pendirian mereka, mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan Anda menonton terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan Aula Nirvana secara keseluruhan. Itu Penatua Xiu lagi. Xiao Nunu merasa hangat di hatinya. Sejak dia memasuki klan Piao Miao, Penatua Xiu telah membantunya, dan jumlah bantuan besar dan kecil cukup besar. Saat ini, Istana Nirvana berada dalam reruntuhan dan menunggu renovasi. Sebagai murid utama, Xiao Nunu secara alami dianggap sebagai target pelatihan utama oleh klan tersebut. Oleh karena itu, kelompok yang lebih tua kali ini membuat pengecualian dan menyerahkan seni pedang pemakaman langit kepada Xiao Nunu terlebih dahulu untuk latihan. Segera, Xiao Nunu mengambil gulungan itu dari tangan Ying Jinhuan, lalu meletakkannya di atas meja dan langsung menyebarkannya. Setelah melihat sekilas, Xiao Nunu langsung merasakan kedalaman teknik pedang ini. Ying Jinhuan duduk di hadapan Xiao Nunu. Dia berkata, teknik pedang pemakaman langit juga disebut 7 gaya pemakaman langit. Totalnya ada 7 gaya pedang. Ying Jinhuan adalah putri dari mantan penguasa istana Ying Wuya. Dia juga cukup familiar dengan seni pedang pemakaman langit. Ketika Ying Wuya masih hidup, dia akan duduk dengan patuh dan melihatnya berlatih pedangnya. Xiao Nunu mengangguk sedikit, dan 7 jenis pemakaman langit dibagi menjadi 1. Dan mereka punah. 2. Kembali ke surga. 3. Bunyi dalam 10 langkah. 4. 100 mil pembantaian. 5. Goyangkan badai dan hancurkan guntur. 6. Bunyi semua makhluk hidup dengan satu pedang yang mengejutkan. 7. Pedang yang terkubur itu kejam dan berlumuran darah seperti lukisan. Membalik gulungannya dan melihat nama serta isi jurus pedangnya, Xiao Nunu sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru. Sangat indah, gerakan pedang ini. Xiao Nunu sangat bersemangat. Berbeda dengan dunia bawah, yang tidak berguna, 7 gaya pemakaman langit, benar-benar menyentuh hati Xiao Nunu. Dalam hal seni bela diri, cukup memiliki teknik hegemoni pancer. Teknik pedang pemakaman langit adalah seni bela diri ofensif yang sangat kuat, yang pasti akan sangat membantu peningkatan kekuatan tempur Xiao Nunu. Seni bela diri tingkat apa yang dimaksud dengan teknik pedang pemakaman langit? Xiao Nunu mengangkat kepalanya dan menatap Ying Jinhuan. Ying Jinhuan menjawab, kekuatan 7 jurus pedang berbeda, dan levelnya juga berbeda. Oh, 2 jurus pertama, Nirwana, dan kembali ke surga, berada dalam lingkup seni bela diri surgawi. Jurus ketiga, 10 langkah membunuh, dan jurus keempat, 100 mil pembantaian, telah mencapai tingkat seni bela diri raja.
Adapun jurus kelima, mengguncang angin dan mematahkan guntur, dan jurus keenam, membunuh makhluk dengan pedang yang mengejutkan, mereka melampaui kekuatan tingkat raja dan memiliki kekuatan bela diri tingkat suci. Seni, Saint Grade. Mata Xiao Nunu melebar. Aku bahkan lebih terkejut lagi di dalam. Tingkat seni bela diri, setelah tingkat surgawi, adalah tingkat raja, tingkat suci, dan tingkat kaisar yang langka di dunia. Tingkat senjata spiritual pada dasarnya sama dengan senjata spiritual tingkat bumi. Di belakang senjata spiritual tingkat surga terdapat senjata spiritual tingkat raja. Dan di atas senjata spiritual tingkat raja terdapat senjata suci dan senjata kekaisaran yang legendaris. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi setelah mendengar bahwa jurus kelima dan keenam dari teknik pedang pemakaman langit sama kuatnya dengan seni bela diri suci. Seni bela diri tingkat Tian dan tingkat Wang sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Adapun seni bela diri tingkat suci, hanya ada di tangan segelintir orang. Orang biasa tidak akan pernah melihat seni bela diri suci seumur hidup mereka. Bagaimana dengan langkah ketujuh? Xiao Nunu bertanya dengan suara yang dalam. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya sedikit, bibir merahnya sedikit terbuka, sejauh ini belum ada yang menguasai jurus ketujuh. Belum ada yang menguasainya. Xiao Nunu terkejut. Jawaban pihak lain di luar dugaan saya. Sejauh ini, belum ada yang melihat jurus ketujuh. Ying Jinhuan menegaskan, dan dia melanjutkan, bahkan master pertama dari klan Piao Miao ratusan tahun yang lalu hanya berlatih jurus keenam, pedang yang mengejutkan. Adapun gaya ketujuh dari pedang penguburan kejam indah bernoda darah, itu hanya ada dalam rumor, dan belum ada seorang pun di klan Piao Miao yang dapat menampilkannya. Bagaimana dengan Master Ying Wuya? Tanyakan lagi. Ayahku baru berlatih jurus kelima, mengguncang angin dan mematahkan guntur. Dia hanya selangkah lagi dari jurus keenam. Berbicara tentang ini, wajah Ying Jinhuan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jika Ying Wuya bisa menguasai jurus pedang keenam saat itu, dia mungkin bisa memenangkan duel dengan Feng Jinxiu 9 tahun lalu. Sayangnya tidak ada jika. Apa yang terjadi di masa lalu tidak dapat terulang kembali. Selama seseorang hidup, perlahan-lahan ia harus belajar menerima penyesalan. Kejutan di hati Xiao Nunu berubah menjadi desahan di matanya. Tampaknya kesulitan dalam mempraktikkan 7 jurus pemakaman langit, lebih tinggi dari yang diharapkan. Bahkan pemimpin pertama dari klan Piao Miao baru mencapai jurus keenam. Namun, 9 tahun yang lalu, penguasa istana Ying Wuya telah menguasai jurus kelima dan sudah menjadi pedang pertama klan pada saat itu. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan teknik pedang pemakaman langit ini sangat besar. Baiklah, kamu harus menonton teknik pedang. Aku akan kembali ke Aula Nirvana dulu. Ying Jinhuan menenangkan suasana hatinya, berdiri, dan bersiap untuk pergi. Xiao Nunu juga berdiri, kapan murid baru akan mulai? Sebentar lagi, itu hanya akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, jawab Ying Jinhuan. Tahun ini, klan Piao Miao merekrut murid baru lebih awal dari yang diharapkan. Hal ini tentu saja memungkinkan Nirvana Hall untuk menyerang selagi setrika masih panas, dan menciptakan gelombang momentum. Berita bahwa Xiao Nunu membunuh Feng Hanyu dan berhasil memperoleh pedang pemakaman langit telah menyebar di hutan belantara timur. Semua klan besar menjadi sensasi, dan semua dinasti serta keluarga besar di Wastelen Timur juga membuat gelombang besar. Reputasi Nirvana Hall telah lama pulih. Dan ketenaran Xiao Nunu berada pada puncaknya. Saya yakin kali ini bagi pendatang baru, banyak orang akan memilih Nirvana Hall karena Xiao Nunu. Beberapa hari kemudian, Guan Xiang buru-buru berlari ke puncak Wuming. Adik kecil, adik kecil. Tidak, kepala adik laki-laki, sesuatu yang besar telah terjadi. Guan memikirkannya dengan keras, dan matanya berbinar. Xiao Nunu, yang sedang mempelajari 7 gaya pemakaman langit, dengan penuh konsentrasi, merasa terganggu. Dia memandang Guan Xiang dan berpikir, ada apa? Kakak senior, geblek, orang-orang itu geblek. Guan Xiang tampak panik, penuh ketakutan, dan sedikit diliputi kegembiraan. Xiao Nunu tampak bingung, apa yang membuatmu tergila-gila? Pendatang baru tahun ini semuanya geblek. Mereka semua meraung teriak untuk memasuki istana Nirvana kita, dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Xiao Nunu. Guan ingin meraih pergelangan tangan Xiao Nunu,
kamu akan tahu apa yang terjadi jika kamu ikut denganku. Keduanya segera kembali ke Aula Nirvana. Saat dia tiba, Xiao Nunu juga tercengang saat melihatnya. Di alun-alun Aula Nirvana, terdengar suara gemuruh orang, dan kerumunan Wu yang seperti gelombang, terus bergerak maju. Saya akan pergi ke Aula Nirvana. Aula Nirvana, Aula Nirvana, kepala Xiao Nunu adalah idola saya, tidak ada yang bisa menghentikan saya pergi ke Aula Nirvana untuk melapor. Saya mendengar bahwa kepala Xiao Nunu memasuki Nirwana Hall tahun lalu dan bisa mengalahkan klan pedang Tiangang tahun ini. Tuan mudaku, Nirvana Hall jelas merupakan yang terkuat di antara 5 aula klan Piao Miao. Jika kamu tidak memasuki istana Nirwana dalam kehidupan ini, bahkan jika kamu adalah seorang pahlawan, itu akan sia-sia. Di istana Nirwana ini, aku, Zhao Aotian, telah memasuki samadhi. Huang Teng, memiliki kualifikasi Raja Pedang. Terimalah saya di Istana Nirvana. Aula Nirwana, kerumunan Wu Yang membuat Xiao Nunu terlihat geblek. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang? Benarkah? Aku bingung ketika bangun di pagi hari. Guan Xiang merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, dikatakan jumlah orang baru yang bergabung dengan itu. Klan Piao Miao kali ini melebihi, tercatat bahwa ada lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan Aula Nirvana kami daripada gabungan orang-orang dari 4 aula lainnya. Xiao Nunu sedikit tercengang. Meskipun saya menduga Aula Nirvana akan merekrut banyak murid kali ini terlalu berlebihan. Faktanya, yang tidak diketahui Xiao Nunu adalah bahwa pertarungan antara dirinya dan Feng hanya cukup menimbulkan sensasi dan membangkitkan antusiasme yang besar di Donghuang. Apalagi kemudian, identitas dan latar belakang Xiao Nunu pun terungkap. Ternyata pihak lain adalah anak terlantar dari keluarga yang dimanfaatkan oleh keluarga Xiao untuk membuat kesepakatan dengan klan pedang Tiangang 4 tahun lalu. Dengan cara ini, kekalahan Xiao Nunu atas Feng Hanyu tampak lebih menginspirasi. Selain itu, dalam 7 tahun sebelumnya, Istana Nirvana berulang kali gagal. Kali ini Xiao Nunu pergi untuk merebut pedang, dan yang lebih legendaris lagi adalah dia mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Berbagai sinar cahaya ditumpangkan bersama-sama, dan untuk sementara waktu, menginspirasi antusiasme banyak anak muda. Dapat dikatakan bahwa Xiao Nunu telah menjadi tanda emas Istana Nirwana. Hampir lebih dari 90% orang datang ke Xiao Nunu. Saya ingin bergabung dengan Istana Nirvana. Orang-orang besar, beri saya kesempatan. Di mana kakak senior Xiao Nunu? Tidak berlebihan jika saya membiarkan saya melihatnya dan menandatangani namanya, kan? Sisi Istana Nirwana, sebuah garis batas ditarik. Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng dan yang lainnya sudah sibuk. Bahkan Yan Ying pun membantu dari belakang. Mereka juga sangat terkejut dengan situasi ini. Dengan banyaknya orang, tidak mungkin mereka semua bisa diterima di Aula Nirwana. Satu-satunya cara adalah dengan membuat penilaian lain untuk menaikkan ambang batas memasuki Istana Nirwana. Kepala adik muda, saya pergi untuk membantu. Kata Guan Xiang. Aku akan pergi juga, jawab Xiao Nunu. Sebaiknya kau tidak muncul untuk saat ini. Aku khawatir orang-orang ini akan menjadi sangat bersemangat saat melihatmu. Guan Xiang segera menghentikan Xiao Nunu. Bagaimana kamu bisa begitu dibesar-besarkan? Aku tidak akan berbohong kepadamu. Kamu sekarang adalah orang terkenal di klan Piao Miao kami. Apalagi para pendatang baru yang belum pernah melihat dunia ini. Bahkan beberapa senior klan dalam saudara perempuan dan perempuan junior sibuk setiap hari. Larilah ke Aula Nirwana, sebaiknya Anda meminta tetua ketiga untuk meminjam bantuan. Menurut tren ini, tidak mungkin menyelesaikan hal-hal ini dalam 10,5 bulan. Setelah mengatakan itu, Guan Xiang menuju Lou Qing dan Chang Qing. Pergi. Xiao Nunu sedikit terdiam. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu tetap memilih untuk mendengarkan pikiran Guan dan berjalan menuju aula ketiga Piao Miao. Di luar, ada banyak orang baru yang datang menuju Aula Nirwana. Para tetua terkemuka dari 4 aula lainnya hanya bisa menatap. Pendatang baru ini, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Guixu Hall? Nilaimu dalam ujian masuk hari ini sangat bagus. Menurutku kamu cocok untuk Guixu Hall. Pendatang baru itu menoleh, mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada Xiao Nunu di aula Guixu? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, apakah kamu bertanya tentang seseorang dengan nama yang sama?
Biarkan aku mencarimu, pasti ada beberapa. Apakah pria dengan nama yang sama mengalahkan tuan muda dari klan pedang? Wajah Penatua Ji Yin menjadi gelap. Xiao Nunu tidak ada di Aula Guiksu, pergilah ke neraka. Wajah Penatua Ji Ying menjadi lebih gelap. Apakah semua pendatang baru begitu sombong sekarang? Tetua terkemuka lainnya juga menghentikan seorang gadis muda. Pendatang baru ini, saya adalah tetua dalam istana Taihua. Anda adalah seorang master arai, kan? Ya, saya adalah seorang master arai. Yang terbaik dari istana Taihua kami adalah semua jenis mantra. Orang baik seperti Anda akan memiliki banyak potensi di istana Taihua kami. Apakah tidak ada penyihir formasi di istana Nirvana? Dulu ada tidak ada siapa-siapa sekarang. Kalau begitu aku akan ke sana. Gadis itu tersenyum bangga, meninggalkan si tua dalam keadaan berantakan tertiup angin. Setelah beberapa saat, para tetua terkemuka dari 4 aula berkumpul lagi. Semua orang tampak tertunduk dan saling memandang dengan perasaan simpati. Berapa banyak orang yang telah kamu rekrut di istana Yuanlong? Oh, jangan sebutkan itu. Aku bahkan tidak mau bicara. Alasan penolakan sepanjang pagi itu aneh sekali. Kekeringan. Kamu seperti ini metaforanya. Benar, ini hanya sedikit aneh. Mengapa kita begitu terobsesi tahun lalu sehingga kita mendorong Xiao Nunu ke istana Nirvana? Aku marah ketika membicarakan hal ini. Ini bukan hanya karena kalian orang tua mengatakan bahwa Xiao Nunu menyinggung Liang Xingchen dan tidak akan bisa bertahan di klan di masa depan. Lebih baik sekarang. Jika kita tidak bisa merekrut orang baru, kami adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan hidup. Sial, kita tidak bisa menyerah begitu saja, saya harus mendapatkan seseorang. Salah satu tetua pemandu patah hati, matanya tajam, dan dia segera bergerak menuju pria yang datang. Murid ini, saya dari istana Juexian. Keluar. Suara yang tiba-tiba itu membuat takut orang yang lebih tua. Apakah semua pendatang baru saat ini begitu pemarah? Tetua itu tidak bisa menyembunyikannya dari wajahnya, dan segera meraung dengan marah, bagaimanapun juga, aku adalah tetua urusan dalam negeri klan tersebut, kamu berani menyuruhku tersesat. Saya seorang pemula dalam seni, dan kultivasi saya saat ini telah mencapai alam psikis. Tingkat pertama, dan klan Piao Miao Anda mengundang saya untuk bergabung, jangan paksa saya untuk membunuh Anda. Orang tua itu segera menjadi ketakutan. Meskipun dia seorang tetua, dia adalah tetua terendah di klan Piao Miao. Dia biasanya hanya menangani urusan internal istana Juexian. Kedengarannya dia lebih tua, tapi nyatanya dia hanya menangani beberapa tugas. Dia yang berada di ranah kendali udara benar-benar tidak bisa mengalahkan pendatang baru ini. Tolong lakukan. Beberapa tetua dari 3 aula lainnya jelas tidak tahan lagi. Di Wastelen Timur, klan Piao Miao berada pada puncaknya. Nama Xiao Nunu juga dikenal oleh semua kekuatan besar. Dibandingkan dengan popularitas klan Piao Miao, klan Pedang Tiangang di sisi lain telah mengalami desersi dan keheningan selama berhari-hari. Malam, tidak ada bintang atau bulan, dan langit suram, seolah tertutup awan gelap tebal. Lembah Pedang Phoenix, tempat di mana Feng Hanyu dulu berlatih sekarang sudah tidak bernyawa. Di platform pedang yang dingin, Feng Hanyu berbaring dengan tenang di atas meja, sedingin batu. Di luar panggung, pemimpin klan pedang, Feng Jinxiu, memiliki mata yang menyeramkan, penuh kesedihan dan keganasan. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Feng Jinxiu telah berada di sini sejak pertempuran perebutan pedang Baisan. Tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan orang kepercayaan terdekat di sekitar Anda. Dan pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari luar. Tuan, orang Mahtei tidak dapat dibangkitkan. Saudara muda Hanyu telah meninggal dunia. Tuan, mohon, sampaikan belasungkawa Anda dan terima perubahannya. Temperamen orang ini sangat mirip dengan Feng Jinxiu, dan matanya yang dalam seperti kolam, memberi orang perasaan seperti kota yang sangat dalam. Namanya Lu Jianchuan, dan dia adalah murid terhebat Feng Jinxiu. Melihat Feng Jinxiu tidak menanggapi sama sekali, Lu Jianchuan berkata dengan suara yang dalam, guru selalu sangat mencintai saudara muda Hanyu dan menaruh harapan besar padanya. Saya dapat memahami perasaan Anda, tetapi sekarang moral dari klan pedang rendah, dan kekuatan musuh matahari terbit di sana, tolong Tuan, tolong lepaskan kesedihanmu. Jianchuan, sudah berapa tahun kamu bersamaku?
Feng Jinxiu berbicara. 22 tahun, Lu Jianchuan berkata, saya telah berada di bawah murid-murid Anda sejak saya berusia 5 tahun. 22 tahun, Anda seperti putra saya yang lain. Lu Jianchuan mengangkat matanya sedikit, melihat ke belakang Feng Jinxiu, dan berkata dengan penuh kesungguhan, Guru, Anda sebenarnya tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bakat saya tidak lebih buruk dari junior Brother Hanyu. Jika tidak ada seperti itu hal seperti Tian Huang, sedangkan untuk darah, bakatku jauh lebih unggul dari dia. Begitu dia mengatakan ini, kilatan tajam muncul di sudut mata Feng Jinxiu. Lu Jianchuan juga merasakan dinginnya badan Feng Jinxiu, tapi dia tidak takut. Karena Lu Jianchuan tahu betul bahwa setelah Feng Hanyu meninggal, tidak ada seorang pun di seluruh klan pedang Tiangang yang dapat menghentikan keunggulannya. Tuan, saya telah menerobos ke ranah raja, dan saya adalah penerus Anda yang paling cocok. Kemudian, Lu Jianchuan mengangkat lengan bajunya dan berlutut. Saya mohon, Guru, untuk memberi saya kode suci Raja Pedang. Ketika saya mencapai kesuksesan besar, saya pasti akan mendedikasikan kepala Han Changqing dan Xiao Nunu kepada Guru. Keempat kode suci Raja Pedang, ini begitu kata-kata ini keluar, udara di seluruh lembah menjadi sedikit lebih dingin. Seperti yang kita semua tahu, teknik pedang Tiangang, dari klan pedang adalah unik di tanah air timur dan merupakan salah satu ilmu pedang paling terkenal. Namun nyatanya, seni bela diri terkuat dari klan pedang Tiangang adalah kode suci Raja Pedang. Pada saat ini, Lu Jianchuan datang untuk menanyakan kode suci Raja Pedang kepada Feng Jinxiu, dan ambisinya secara alami terungkap. Feng Jinxiu berbalik ke samping, matanya sedingin pedang. Lu Jianchuan, badan Hanyu masih dingin, tapi kamu berani datang dan meminta kode suci Raja Pedang. Apakah kamu begitu ingin menggantikannya? Ada niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Jika mata Feng Jinxiu saat ini seperti harimau ganas, maka mata Lu Jianchuan seperti serigala ganas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Hah, aku tidak ingin menggantikan kakak muda Hanyu, tapi aku ingin melampaui dia. Lu Jianchuan mengucapkan setiap kata dengan suara yang tegas dan kuat, dia tidak bisa melakukannya. Aku akan menangani masalah ini. Aku akan membunuh orang-orang yang tidak bisa dia bunuh. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa klan pedang Tiangang pasti akan mencabut klan Piao Miao. Lembah Pedang Phoenix. Lu Jianchuan, murid terbaik dari klan pedang Tiangang, berlutut di depan Feng Jinxiu. Mata Feng Jinxiu bahkan lebih tajam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh saat ini, Lu Jianchuan tidak takut sama sekali. Feng Jinxiu melihat ambisi yang sangat kuat di pihak lain. Ambisi ini sangat mirip dengan Feng Jinxiu. Faktanya, murid hebat Feng Jinxiu lebih mirip dia daripada Feng Hanyu. Jika Feng Hanyu adalah elang penyendiri, maka Lu Jianchuan adalah serigala penyendiri yang pandai menyembunyikan dirinya. Selama bertahun-tahun, pihak lain telah bersabar. Baru setelah Feng Hanyu meninggal dia berdiri dan meminta Feng Jinxiu memberinya kode suci Raja Pedang. Bahkan Feng Jinxiu harus mengagumi kesabaran pihak lain. Mata Feng Jinxiu perlahan menyipit. Niat membunuh yang keluar dari badannya perlahan menghilang. Feng Jinxiu segera mengangkat lengan kirinya. Hoa! Cahaya putih menyala, dan sebuah buku rahasia dengan sampul cantik muncul di tangannya. Ketika dia melihat buku rahasia itu, Lu Jianchuan sangat gembira, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Murid, terima kasih Guru. Lu Jianchuan membungkuk dan bersujud kepada Feng Jinxiu. Mata Feng Jinxiu sedikit tajam, dan dia menyerahkan kode suci Raja Pedang kepada pihak lain. Lu Jianchuan mengambilnya dengan kedua tangannya. Kemudian dia membuka kode suci Raja Pedang di depan Feng Jinxiu. Dia mengamati isi di dalamnya, matanya dipenuhi cahaya. Tapi kemudian dia menunjukkan keraguan. Tuan, mengapa kode suci Raja Pedang ini tidak memiliki gerakan pedang? Lu Jianchuan memandang Feng Jinxiu dengan bingung. Sebagai seni bela diri terkuat dari klan pedang Tiangang, tidak ada jurus pedang dalam kode suci Raja Pedang dari awal hingga akhir yang mengejutkan pihak lain. Feng Jinxiu Dao, ia tidak memiliki jurus pedangnya sejak awal, atau dengan kata lain, Anda telah mempelajari jurus pedangnya sejak lama. Pernahkah Anda mempelajari jurus pedangnya sejak lama? Lu Jianchuan sedikit mengernyit, dan dia berpikir sejenak, mungkinkah? Ya,
Itu adalah seni pedang Tiangang. Lu Jianchuan bahkan lebih terkejut. Teknik pedang Tiangang memiliki total 36 jurus pedang, yang masing-masing memiliki kekuatan unik. Namun, semua murid inti dari klan pedang dapat berlatih teknik pedang Tiangang. Lu Jianchuan telah berlatih selama lebih dari 20 tahun, dan dia telah mempelajari ke-36 jurus pedang. Namun dia tidak mengetahui hubungan antara kedua seni bela diri tersebut. Feng Jinxiu mulai menjelaskan, hal yang paling kuat tentang kode suci Raja Pedang adalah ia menghasilkan kekuatan baru di dalam badan. Kekuatan ini disebut kekuatan pedang penghancur. Murid Lu Jianchuan menyusut, dan dia bergumam, kekuatan pedang yang menghancurkan. Saat dia berbicara, Feng Jinxiu mengangkat jari pedang di tangan kirinya, cahaya hitam berkumpul di ujung jarinya, dan kemudian dia menarik jari pedang ke samping. Ups! Energi pedang hitam berbentuk bulan sabit keluar dari ujung jarinya, dan energi pedang ini menghantam pilar batu yang jaraknya puluhan meter ke samping. Dengan bunyi, bang! Pilar batu berdiameter 2 hingga 3 meter dan tinggi puluhan meter itu dipotong menjadi 2 bagian. Lu Jianchuan bahkan lebih terkejut lagi. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat celah di pilar batu itu sehalus cermin. Ini benar-benar merupakan pukulan biasa dari Feng Jinxiu, dan dia tidak menggunakan gerakan apapun. Apakah ini kekuatan pedang penghancur? Lu Jianchuan bertanya. Itu benar, Feng Jinxiu menegaskan. Dan terus menjelaskan, latihlah kode suci Raja Pedang, dan badan akan menghasilkan kekuatan pedang penghancur. Setelah diberkati dengan kekuatan pedang ini, bahkan serangan dasar biasa pun dapat meleduk dengan kekuatan mematikan yang sangat kuat. Dan, teknik pedang Tiangang, yang biasa kamu latih sebenarnya adalah jurus yang paling sesuai dengan kode suci Raja Pedang. Setelah mendengar penjelasan Feng Jinxiu, Lu Jianchuan langsung tercerahkan dan mengerti. Setelah kekuatan pedang penghancur dikembangkan, kekuatan gerakan 36 Tiangang akan meningkat pesat, dan bahkan menghasilkan efek ledukan. Lu Jianchuan selalu berpikir bahwa kode suci Raja Pedang adalah gerakan yang lebih luar biasa, tapi dia tidak menyangka bahwa itu bahkan lebih mendalam dari yang dibayangkan. Setelah kaget, yang muncul adalah ledukan ekstasi. Lu Jianchuan mengangkat kode suci Raja Pedang dengan kedua tangannya dan sekali lagi menyatakan tekadnya kepada Feng Jinxiu. Murid, terima kasih guru karena telah memberi saya buku harta karun. Saya pasti akan memenuhi harapan guru dan menguasai kekuatan pedang penghancur sesegera mungkin. Ya, aktif. Aku masih ingin tinggal di sini sebentar. Feng Jinxiu mengangkat kepalanya dan melirik Feng Hanyu yang sedang berbaring di platform pedang, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ya, murid, silakan pergi. Dia kemudian berdiri, berbalik dan pergi. Setelah Lu Jianchuan pergi, mata Feng Jinxiu menjadi dingin dan tajam lagi, dan pada saat yang sama penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia melihat badan Feng Hanyu dan berkata dengan suara yang dalam, awalnya, kode suci Raja Pedang, ini disiapkan untukmu. Bukan karena Feng Jinxiu tidak ingin mengajari Feng Hanyu, Raja Pedang. Kode suci, sebelumnya, tetapi dia belum punya waktu. Berikan kepada pihak lain. Alasan spesifiknya justru karena setetes darah Phoenix Surgawi, yang diperoleh Feng Hanyu. Meskipun Feng Hanyu telah memperoleh setetes darah itu selama 3 atau 4 tahun, nyatanya, dia tidak pernah menyempurnakan seluruh kekuatannya. Feng Jinxiu khawatir kekuatan darah Phoenix Surga akan bertentangan dengan kekuatan pedang penghancur, sehingga mempengaruhi kemajuan budidaya Feng Hanyu. Jadi dia berpikir bahwa setelah Feng Hanyu benar-benar memurnikan darah Phoenix, dia kemudian akan mengajari pihak lain kitab suci Raja Pedang. Tapi dia tidak pernah menyangka Feng Hanyu akan kalah dari Istana Nirvana dalam upaya ke-8 untuk merebut pedang di gunung. Memikirkan hal ini, mata Feng Jinxiu dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Nunu saja menghancurkan upaya Feng Jinxiu yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki samar-samar di kegelapan. Segera setelah itu, sosok berjubah hitam muncul di belakang Feng Jinxiu. Feng Jinxiu menyipitkan mata pada bayangan gelap di belakangnya. Apakah kamu sudah membawa apa yang kuinginkan? Tentu saja. Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangan kirinya, dan seekor ular hijau tua merangkak keluar dari lengan kirinya. Kotak kayu kecil digulung di bagian ekornya. Saya telah berlatih Gu ini selama 3 tahun.
Ini jelas merupakan eksistensi terbaik di antara banyak serangga Gu di klan Tiangu. Harga yang saya minta tidak akan murah. Mengingkari janjiku padamu. Feng Jinxiu berkata dengan dingin. Hehe. Sosok berjubah hitam itu tertawa aneh dan berkata, bagus. Feng Jinxiu mengambil kotak kayu dari ekor ular hijau itu, raut mukanya menjadi ganas. Hah. Angin dingin menimbulkan semburan pasir dan debu di lembah pedang Phoenix. Feng Jinxiu menatap badan Feng Hanyu di platform pedang, matanya suram seperti laut. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Klan Piao Miao. Waktu pagi. Aula Nirwana. Di luar rumah bambu tempat tinggal Xiao Nunu sebelumnya, Ying Jinhuan berdiri di bawah pohon besar tempat dia biasa berdiri. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, pintu rumah bambu terbuka, dan saat angin dingin berwarna kabut melonjak, sosok muda yang luar biasa perlahan keluar. Ying Jinhuan melihat ke samping, dan orang yang menarik perhatiannya tidak lain adalah Xiao Nunu. Saat ini, Xiao Nunu mengenakan jubah hitam. Jubah ini sekilas bernilai tinggi, pinggirannya berlapis ganda, bagian dalamnya berwarna hitam, dan bagian luarnya dilapisi kain kasa putih, ditambah brokat bersulam emas hitam membuat Xiao Nunu terlihat seperti raja baru yang tenang dan terkendali. Apakah itu cocok? Ying Jinhuan melangkah maju. Xiao Nunu mengangguk sedikit, ya. Ying Jinhuan tersenyum ringan, kelihatannya bagus, seperti inilah rupa penguasa istana Nirvana. Sangat cocok. Untukmu, setelah beberapa hari, aku akan meminta Lan Meng membantumu membuat 2 set lagi. Tidak perlu. Aku masih membutuhkannya. Sebagai murid utama istana Nirvana dan calon penguasa istana, aku masih membutuhkan kartu itu. Ying Jinhuan sangat puas dengan pakaian Xiao Nunu saat ini meskipun yang sebelumnya tidak buruk, yang di depannya bahkan lebih. Dia tampan dan agung. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Lalu dia bertanya, kapan upacara pengantin baru akan dimulai? Sebentar lagi akan selesai. Ketika saya pertama kali tiba di pagi hari, saya mendengar dari kakak senior Guan Xiang bahwa murid-murid yang direkrut oleh Nirvana Hall kali ini sangat berbakat. Yah, ada banyak orang dengan orang-orang yang sangat berbakat. Jika mereka dibudidayakan dengan baik, mereka akan segera muncul di klan tersebut. Selama periode waktu ini, dia terlibat secara pribadi, bersama dengan Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng dan lainnya, yang bertanggung jawab atas pengenalan pendatang baru. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi dasar kelompok pendatang baru ini, dan secara keseluruhan, dia cukup puas. Tetua ketiga juga berjanji untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya di Istana Nirwana. Setelah upacara perkenalan selesai, dia akan mengirim beberapa tetua senior untuk menetap guna membantu mengelola masalah-masalah sepele di Istana Nirwana. Dalam beberapa tahun, Nirwana akan selesai. Istana akan mendapatkan kembali kejayaannya, kata Xiao Nunu. Ya, Ying Jinhuan mengangguk dengan lembut, lalu dia berkata, waktunya hampir habis, kita harus pergi ke tempat upacara. Saat ini, Lou Qing, Chang Qing, Guan Xiang, dan Lan Meng sedang duduk di platform tinggi dengan wajah berseri-seri. Di depan mereka adalah murid baru yang direkrut ke Aula Nirvana tahun ini. Mereka diatur dengan rapi dan hikmat. Totalnya ada 300 orang. Tentu saja, jumlah pendatang baru yang awalnya ingin masuk ke Istana Nirwana jauh lebih banyak dari jumlah tersebut. Namun karena keadaan khusus Aula Nirwana, staf pengelola saat ini hanya mampu menampung maksimal 300 orang. Jadi akhir-akhir ini, setelah melalui banyak seleksi, mereka akhirnya tertinggal. Saya yakin semua orang sudah mengetahui situasi Istana Nirvana kita. Dalam 9 tahun terakhir, Istana Nirvana telah melalui banyak kesulitan. Saya tidak ingin Anda memilih Istana Nirvana karena antusiasme sementara. Lou Qing berdiri di atas meja, katanya keras. Hari ini, dia berpakaian serius, memancarkan kesungguhan baik di dalam maupun di luar. Hal yang sama berlaku untuk pohon cemara, mimpi anggrek, dan kekhawatiran. Bahkan Yan Ying, yang berdiri di samping beberapa orang, berdiri tegak saat ini, seperti orang dewasa. Apakah ada yang menyesali pilihan mereka? Lou Qing memandang dengan serius ke 300 murid baru di depannya. Tidak ada penyesalan. Semua orang menjawab serempak. Lou Qing mengangguk, saya harap Anda akan mengingat apa yang saya katakan hari ini. Jalan masih panjang di masa depan Istana Nirvana. Di masa depan,
kita akan mampu berdiri bersama melalui suka dan duka, maju dan mundur. Bersama-sama di klan Piao Miao. Setelah ini, penghormatan yang keras meleduk di puncak utama. Bunga-bunga berjatuhan di langit, menambah sentuhan kemegahan di Aula Nirwana. Saat ini, dalam perjalanan menuju Istana Nirwana, Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian, Mo Huayuan, Lin Ruyin dan banyak klan tingkat tinggi lainnya berkumpul satu demi satu. Hahaha, apakah kalian semua pergi ke Aula Nirvana untuk memberi selamat? Penatua Xiu bertanya sambil tersenyum. Kalau tidak, apakah kamu akan menimbulkan masalah? Yan Ke bertanya lebih dulu. Bukan tidak mungkin. Xiao Nunu telah menjadi kepala Istana Nirwana di usia muda. Dalam beberapa tahun, dia akan sejajar dengan kalian para tuan istana. Jika kalian ingin menimbulkan masalah, aku akan sangat mempercayainya, kata Penatua Xiu sambil tersenyum. Saat menyebutkan masalah ini, Yan Kexian dan Zhou Mian hanya bisa menghela nafas. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Untungnya, kelompok tetua telah mempertimbangkan perasaan mereka dan tidak membiarkan Xiao Nunu menjadi penguasa istana begitu cepat. Kalau tidak, mereka pasti ingin mengatakan sesuatu. Namun, Tuan Yan Ke dan Zhou Mian baik-baik saja, bagaimanapun juga, Xiao Nunu tidak bisa naik ke atas mereka. Orang-orang yang bahkan lebih terdiam tentu saja adalah Mo Huayuan, Lin Ruyin dan wakil kepala istana lainnya. Hanya masalah waktu sebelum Xiao Nunu melampaui status mereka. Untungnya, Istana Nirwana saat ini masih dalam reruntuhan dan masih dalam kelompok rentan. Butuh beberapa waktu bagi Xiao Nunu untuk benar-benar menjadi penguasa istana. Di mana tetua ketiga? Kapan dia akan datang? Lin Ruyin, wakil kepala istana Taihua, bertanya. Dia seharusnya sudah berangkat, tidak perlu menunggunya. Semua orang mengangguk dan segera berjalan menuju Aula Nirvana bersama. Di sisi lain, kakak, kebetulan sekali. Apakah kamu akan pergi ke Istana Nirvana juga? Mu Yuer bertemu Luoning di tengah jalan. Yang terakhir berkata sambil tersenyum, benar. Hari ini adalah hari termegah Istana Nirwana selama bertahun-tahun, dan saya akan ikut bersenang-senang. Lihat Xiao Nunu. Set. Kecilkan suaramu, aku malu. Wajah cantik Luoning memerah dan dia berkata dengan lembut, aku sudah membayangkan Xiao Nunu naik tahta dan terlihat agung. Dia pasti sangat tampan. Tertawa terbahak-bahak. Karena kita punya tujuan yang sama, ayo pergi bersama. Itulah yang kumaksud. Di belakang Mu Yuer dan Luoning, murid sejati Xuan Guili dengan lembut menggoyangkan kipas lipat di tangannya dan mendengarkan percakapan keduanya sambil tersenyum. Sangat hidup. Alis Xuan Guili memiliki kesan elegan, dan citra mulianya juga menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke Aula Nirvana juga? Xuan Guili melihat ke samping ke lorong di sebelah kiri. Di sana, seorang pria dan seorang wanita, adalah dua murid sejati, Zuo Lai dan Jiang Yao. Kedua orang ini telah dikalahkan oleh Xiao Nunu belum lama ini. Zuo Lai, khususnya, bahkan mempelajari triknya sendiri, ledukan langit yang disengaja, dari Xiao Nunu. Tidak apa-apa, pergi saja dan lihat. Jawab Zuo Lai suam-suam kuku. Dia dan Xuan Guili tidak terlalu akrab satu sama lain. Jika pihak lain tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia akan berpura-pura tidak melihatnya. Kepala Xiao Nunu akan sangat tersentuh jika dia mengetahuinya. Kamu, Zuo Lai mengerutkan kening. Penggunaan kata menyentuh oleh pihak lain sangat spiritual. Apa? Bukankah kamu harus tergerak? Kudengar terakhir kali kamu dan saudari muda Jiang Yao bekerja sama, mereka berdua menderita di tangan Xiao Nunu. Kamu benar-benar pandai mengobrol. Tekanan dari Zuo Lai tiba-tiba bangkit. Xuan Guili tersenyum lembut, saya memang mudah didekati dan baik kepada orang lain. Zuo Lai terus menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberikan serangan ledukan langit yang disengaja kepada Xuan Guili, tapi itu bukan Xuan Guili. Lawan. Sebenarnya, kami tidak menyangka dia akan bisa kembali dari klan pedang Tiangang hidup-hidup. Jiang Yao, sang ilusionis jenius, berkata, saya datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengannya terakhir kali. Hari ini berbeda dari masa lalu. Xiao Nunu, yang telah kembali dari Sky Burial Sword, sedang dalam kondisi prima, dan Zuo Lai serta Jiang Yao,
sebagai murid sejati, tidak ingin dendam terhadap Xiao Nunu karena kejadian terakhir kali. Jadi datang ke sini untuk memberi selamat kepada saya kali ini juga merupakan cara untuk meringankan hubungan yang terselubung. Xuan Guili mengangkat alisnya yang tampan dengan ringan, kamu pandai menjadi orang baik, dan bersikap baik kepada orang lain adalah bijaksana. Setelah mengatakan itu, Xuan Guili mengangkat tangannya, ayo pergi bersama. Keduanya tidak menolak, dan segera bergabung dengan Xuan Guili. Tepat ketika banyak pejabat tinggi dari klan Piao Miao dan murid dari masing-masing istana hendak melawan istana Nirvana, tiba-tiba langit di atas langit berubah, dan aura yang kuat dan agung tiba-tiba muncul di langit di atas istana Nirvana. Kemudian, pedang misterius muncul. Arai sedang beroperasi. Formasi pedang misterius tiba-tiba muncul di langit di atas istana Nirvana. Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian, Mo Huayuan dan anggota klan senior lainnya yang belum memasuki istana Nirvana semuanya terkejut. Raut muka Xuan Guili, Zuo Lai, dan Jiang Yao juga berubah. Apa itu? Zuo Lai berkata dengan suara yang dalam. Pedang yang sangat kuat. Jiang Yao mengerutkan kening. Tidak jauh dari situ, Mu Yuer dan Luo Ning juga berhenti tanpa sadar. Mereka menatap ke langit, merasakan krisis yang kuat. Sebelum semua orang di klan Piao Miao bisa bereaksi, susunan pedang misterius itu berputar seperti batu kilangan. Formasi pedang misterius dengan cepat membesar dan meletus dengan energi spiritual yang mengerikan. Murid semua orang gemetar. Formasi pedang itu setengah yin dan setengah yang, membentuk kekuatan yin dan yang. Mata Xuan Guili sedikit menyipit, dan dia melipat kipas lipat di tangannya. Gambar pedang Tai Chi. Penatua Xiu, Yan Kexian, Zhou Mian dan beberapa pemimpin klan lainnya di sisi lain berkata serempak, gambar pedang Tai Chi. Itu adalah klan pedang Tiangang. Mo Huayuan mengepalkan tinjunya dengan raut muka garang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, diagram pedang Tai Chi seperti awan hitam dan putih yang berputar-putar, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam 7 atau 8 detik, ia berubah menjadi jaring yang menutupi langit. Dalam sekejap, diagram pedang Tai Chi langsung menyelimuti seluruh puncak utama istana Nirvana, dan bersamaan dengan kolom cahaya besar yang jatuh, dalam sekejap mata, dinding cahaya besar tiba-tiba muncul di luar puncak utama istana Nirvana. Istana Nirwana. Dinding cahayanya adalah yin dan yang. Arus udara dengan dua warna berbeda, satu hitam dan satu putih, berputar di sekitar puncak utama Aula Nirvana. Di bawah tatapan ngeri semua orang, puncak utama Aula Nirvana segera diisolasi di dalam. Tidak, klan pedang Tiangang ingin menyerang istana Nirvana. Seru seorang tetua senior. Penatua Xiu segera berkata, pergi dan beritahu tetua ketiga dan pemimpin klan. Orang-orang lainnya akan bekerja dengan saya untuk memecahkan diagram pedang Tai Chi ini. Istana Nirwana. Alun-alun puncak utama. Perubahan yang tiba-tiba membuat penonton di alun-alun merasa tidak nyaman. Apa itu? Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah? Sepertinya ini adalah senjata ajaib dari klan pedang Tiangang. Apa? Klan pedang Tiangang. 300 murid baru itu ketakutan. Lou King, Chang King, Lan Meng dan lainnya juga tampak muram. Segera setelah itu, seseorang datang melapor. Kakak senior Lou King, sesuatu yang buruk telah terjadi. Puncak utama Aula Nirvana diblokir oleh penghalang misterius. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bahkan lebih terkejut. Berdengung. Tiba-tiba, diagram pedang Tai Chi yang tergantung di atas kepala semua orang bersinar dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan. Setelah itu, seberkas cahaya terang dipancarkan dari area tengah diagram pedang Tai Chi. Di tengah pilar cahaya ada susunan teleportasi. Di dalam lingkaran sihir, niat membunuh memenuhi udara, dan kemudian hujan pedang yang deras turun. Dentang, dentang, dentang. Pedang menghujani secara serempak, dengan niat membunuh, dan wajah banyak murid baru di alun-alun berubah drastis. Minggir, pergi. Sebelum semua orang sempat bubar, hujan pedang yang mengerikan menyerbu kerumunan di tengah alun-alun, diikuti dengan serangkaian raungan, dan darah berceceran. Tiba-tiba terbang. Anggota badan mereka menari dengan liar, dan banyak murid baru terbunuh di tempat. Lou King merasa ngeri, dan dia buru-buru berkata, menyebar, semua menyebar. Kemudian,
Energi pedang yang dahsyat jatuh dari langit dan langsung mengenai bumi. Gelombang pedang menyebar, bersilangan ke segala arah, dan alun-alun sekali lagi dipenuhi dengan korban jiwa. Bang! Lou King, Chang King, Lan Meng dan yang lainnya tertangkap basah dan terpengaruh oleh energi pedang yang dapat dipecahkan ini. Mereka semua terguncang dan mundur. Lou King, yang berdiri di depan semua orang, segera memerah di sudut mulutnya dan menjadi sangat pucat. Wow! Arus udara yang kacau menyapu, dan sosok yang memancarkan aura pembunuh yang dingin keluar dari lingkaran teleportasi. Istana Nirvana, aku di sini untuk memberimu hadiah besar hari ini. Hah! Niat membunuh yang menembus tuling membuat semua orang di lapangan gemetar ketakutan, dan sosok Parubaya yang penuh dengan niat membunuh melangkah ke lapangan. Sima Liang. Mata seorang murid baru melebar. Dia tahu orang yang datang. Dia adalah pendekar pedang dari klan pedang Tiangang, Sima Liang. Sima Liang mensibir, dengan rasa jijai muncul di matanya. Tidak, masih ada 36 penjaga pedang Tiangang. Energi yang kuat menyebar ke segala arah, dan ledukan Sima Liang momentumnya didorong mundur. Semuanya, di belakangnya, 36 sosok itu seperti pemburu neraka, mengerikan dan menakutkan. Ketika mereka mendengar kata-kata, 36 penjaga pedang Tiangang, orang-orang di Aula Nirvana yang sudah terkejut merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. 36 penjaga pedang adalah penguasa dari klan pedang Tiangang. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan terendah telah mencapai tingkat alam psikis. Di antara mereka, bahkan ada kekurangan orang di alam feodal. Belum lagi Sima Liang, eksistensi setingkat raja. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Istana Nirvana. Jangan pernah berpikir untuk bangkit. Hari ini, aku akan mengubur kalian semua sepenuhnya. Mata Sima Liang bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia berkata dengan dingin kepada 36 penjaga pedang di belakangnya, secangkir teh, aku tidak ingin melihat siapapun hidup di sini. Ya, perintah pembunuhan dikeluarkan, dan 36 penjaga pedang menyerang pendatang baru di alun-alun. Semua orang di Aula Nirvana telah melakukan kejahatan besar. Hari ini, di sini, darah akan mengalir ke sungai. 36 penjaga pedang mengambil tindakan satu demi satu, menyerang semua orang dengan pedang dingin. Meskipun Aula Nirvana telah merekrut lebih dari 300 murid baru, mereka seperti anak domba yang lemah di depan musuh. Meskipun mereka melawan satu demi satu, karena kesenjangan kekuatan, mereka mati satu demi satu. Pada saat yang sama, Xiao Nunu dan Ying Jinhuan, yang sedang menuju upacara penerimaan, juga dikejutkan oleh gambar pedang Tai Chi yang muncul di atas Aula Nirvana. Itu gambar pedang Tai Chi dari klan pedang Tiangang. Ying Jinhuan mengerutkan kening dan menatap Xiao Nunu dengan gugup. Raut muka Xiao Nunu berubah dingin. Sesuatu telah terjadi, ayo pergi. Tepat ketika mereka berdua hendak bergegas ke alun-alun puncak utama, tiba-tiba. Aduh, hati-hati, kata Ying Jinhuan cepat. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia segera menggunakan langkah bayangan Piao Miao, dan menarik Ying Jinhuan kembali. Pedang dengan tingkat mematikan yang mengerikan jatuh di depan mereka berdua, dan jurang yang mencolok terpotong ke dalam tanah. Sejumlah besar kerikil mengalir deras seperti segerombolan belalang, dan baik Xiao Nunu maupun Ying Jinhuan mundur lebih dari 10 meter. Jaga kepalamu. Wow! Suara dingin bercampur dengan aliran udara yang deras mengalir ke arah mereka berdua, dan sosok yang memancarkan keagungan seorang raja menghalangi jalan dengan pedang. Dunia Raja. Xiao Nunu, Ying Jinhuan tampak serius. Siapa kamu? Ying Jinhuan bertanya dengan dingin. Pendekar pedang klan pedang Tiangang. Si Qingge. Bersambung.